Karena Hanacaraka adalah sastra manusia, sastra badan, maka kita harus bisa memanusiakan manusia. Entek pun. Ini yang salah kaprah. Kamu baca Hanacaraka besok masuk neraka, udah biarin. Tak ijeni neraka, ora usah melu-melu ngono. Loh saya itu pernah digitukan juga. Kamu kalau nanti baca Hanacaraka kamu masuk neraka gini aja sudah. Sampaikan sama Tuhan, neraka tak kapling semua, tidak ada yang boleh masuk, hanya saya aja. Lo enak umah mlebu surga kabeh, aku ya ngono. Dunia itu, setiap dunia dan dunia punya karakternya masing-masing. Biarkan Jawa hidup dengan karakternya. Ayo bangkit. Lebih nangis lagi ketika kemarin saya diberitahu Mas Admin, ada orang ngerapal Hanacaraka katanya datangkan jin, datangkan setan dan tidak pernah yang saya. Karena belum ada satupun sabda, belum ada pun satu purana atau kitab kuno dari leluhur kita yang menyatakan bahwa Hanacaraka itu ada penunggunya atau dijaga. Itu saya belum dengar. Tidak ada. Tapi kalau huruf lain ada saya juga tidak tahu. Yang pasti di Jawa tidak pernah ada leluhur saya atau Mbah Mbah mengatakan bahwa Hanacaraka setiap hurufnya dijaga oleh ini itu tidak ada. Ada lagi yang telepon bilang, saya kalau belajar seperti ini tanpa guru takutnya tersesat. Loh, saya buat pelajari apa kok sampai tersesat? Saya tanya gitu dah. Ya kamu pelajari apa, sekedar baca Hanacaraka, sekedar puasa kok takut tersesat. Loh, ini kan lucu. Yang menyesatkan siapa, yang disesatkan apa? Kan begitu. Kayaknya doktrin Engke. Bukan kita. Makanya ayo kita sekarang buktikan. Untuk melawan itu tidak perlu kita demo, tidak perlu kita marah, tapi kita buktikan ini loh orang yang menjalankan Hanacaraka, yang menjalankan hasil hidupnya begini ternyata. Jadilah contoh yang baik. Oh ternyata mereka yang mengamalkan atau yang membaca, yang menerapkan Hanacaraka ini loh keluarganya terbentuk dengan baik, pekerjaannya juga baik di mata masyarakat juga baik. Karena Hanacaraka adalah sastra manusia, sastra badan, maka kita harus bisa memanusiakan manusia. Entek pun. Loh kita baca Hanacaraka itu ndak minta apa-apa kok. Lah kecuali sama baca Hanacaraka minta yang aneh-aneh. Itu bukan Hanacarakanya yang terjadi, tapi permintaanmu. Itu loh. Ini yang salah kaprah. Kamu baca Hanacaraka besok masuk neraka, udah biarin. Tak ijeni neraka, ora usah melu-melu ngono. Loh saya itu pernah digitukan juga. Kamu kalau nanti baca Hanacaraka kamu masuk neraka gini aja sudah. Sampaikan sama Tuhan, neraka tak kapling semua, tidak ada yang boleh masuk, hanya saya aja. Lo enak umah mlebu surga kabeh, aku ya ngono. Neraka udah tak apa ijen. Jembar glundung rono bal-balan. Janganlah. Makanya untuk menepis semua itu tidak boleh kita emosi, tidak boleh kita menjelekkan yang lain. Perkara Jawa dijelekkan sudah biarin, dari dulu begitu kok orang-orang. Nah sekarang kalau tidak ada ketakutan pada peradaban Jawa, kenapa setiap candi itu kepalanya hilang? Setiap arca itu pak kepalanya hilang. Siapa pelakunya? Bahkan di Kediri situs Calon Arang sering dirusak. Siapa yang merusak? Loh, situs itu loh salahnya apa yang jadi masalah itu saya begitu loh. Sekarang kalau dibilang dia menyembah setan, mendatangkan setan, katakan begitu aja. Apa dia tahu faktanya betul yang datang itu setan? Itu poin pertama. Yang kedua, kalau dia tahu setan berarti dia apanya setan, sedangkan saya aja nggak bisa lihat kok. Setan. Atau mungkin malah setan yang nyata kan begitu. Ini kan rusak kalau cara berpikirnya begitu.
Saya pernah dikatakan orang Jawa itu nyembah potongannya batu. Wah, wong Jawa ki nyembah tugelane watu, orang Jawa itu nyembah batu dan ada bunga. Saya tuh ya cuman ketawa. Orang batunya aja nggak protes, kok kamu protes gitu loh masalahnya itu. Saya tuh sampai sekarang belum ketemu orang Jawa yang nyembah batu, siapa itu tak cari belum ada. Itu. Tapi malah zaman batu dijadikan penelitian menghasilkan banyak sarjana dan banyak master dan doktor di belahan dunia. Loh, kamu jadi sarjana neliti apa? Neliti zaman batu, lu malah menghasilkan batu ternyata. Oh, gitu. Lulus itu salah-salah. Lulus itu salah-salah. Kamu tuh nggak sekolah. Kamu lulusan mana? Lulusan arkeologi jurusan apa? Batu. Kamu jurusan apa? Geografi. Pelajari apa? Batu. Lempeng bumi. Dan ada lo batu itu kalau kamu kaji banyak nilainya loh, luar biasa loh. Mulai dari batu kali, batu kuasa, batu kapur, batu adesit, batu mulia. Nah, waktu lho iso mulya, menungso nek gak mulya-mulya ora. Kira-kira ono Caraka. Ndak usah kita berdebat ono Caraka itu dampaknya seperti apa, jalani buktikan. Sudah selesai. Dibaca 55 menjadi asal usul kehidupan, diwaca 5 kwalik dadi sampurnaning pati. Dibaca 4 jadi jamus kalima sada. Dibaca 3 dadi bebrayan agung. Persatuan. Diwaca 2 dadi sastra jendra sastra menandakan bahwa orang hidup itu ada perangkatnya, ada pirantinya. Kayak suku nek mlaku ya sandalan ben gak gampang kecocok. Kayak wulu gawe helm, gawe topi ben gak kepanasan dan lain-lain. Lah Jawa itu kelasnya kelas filsafat. Gitu loh, susahnya di situ. Kalau kelas filsafat dibaca tanpa mengetahui filsafatnya, itu saya jadi masalah. Lopot wes. Ada orang lihat batu dikira nyembah batu. Ada orang ukir relief dikira nyembah batu. Nah itulah. Intinya begini aja lah. Kita harus melihat itu tidak boleh terpecah-pecah atau terpisah-pisah. Kita mau belajar Hono Caraka sebagai jalan spiritual, kita belajar Hono Caraka sebagai pedoman falsafah hidup. Itu tidak bisa kita kaji dari buku. Tidak bisa kita kaji dari konsorsium atau konferensi atau seminar atau diklat atau apa lain lah, tidak tahu. Hanya bisa saya bilang Sastra Jendra Hono Caraka itu adalah sajian serat jiwa. Itu adalah seratan badanmu yang harus kamu awali dengan kamu menyerahkan dirimu pada Tuhan, menyerahkan dirimu pada kekosongan, memulai dengan mutih, memutihkan rasa, memutihkan pikir, memutihkan angan-angan, memutihkan semua yang ada di dalam diriku ini. Aku putihkan dulu lah, semua aku buang dulu, semua putih bersih, baru kita baca Hono Caraka sebagai doa. Hono Caraka ada utusan Data Sawala, tidak bisa selak bahwa kita hidup itu diutus. Ndak ada ceritanya terlanjur lahir apa kadung urip, enggak ono. Enggak koncone Pak Ji kadung urip urip kok kadung aku lek ngene. Hono Caraka ada utusan Data Sawala, tidak bisa selak, tidak bisa menolak. Padha jayanya memiliki kekuatan yang sama, moga Bathara ya jadinya. Siapa yang diutus bapak sama ibu Data Sawala tidak bisa menolak ketika cinta. Pada jayanya memiliki kekuatan yang sama ketika di dalam suatu ruangan. Moga Bathara hasilnya aku kamu semua inilah. Ngoto bogomo, kurangilah hidupmu dari yang namanya makan, minum, madat, medok, mendem, mateni, maling. Bilangkan itu. Nyoh ya jodoh apa nyoh diberikan iya sanggup. Jodoh apa jangan selalu bertanya-tanya. Kalau sudah diberikan kamu sudah menerima, jalani.
lawa satada lawa lawang satada sak tataning dat dadi menuju asal muasal kejadian. Pintunya 9 hanya satu yang dicari, Karacanaha, seka rencana sing apik orang hidup di kehidupannya. Saya tidak percaya ada orang bilang seniman kayak uripe karepe dhewe. Lu bukan karepe dhewe, mereka sudah punya tatanan sendiri. Bukan karepe dhewe. Ya itu tatanan versi seniman. Wah, orang itu hidupnya seenaknya sendiri, kamu belum kenal, hanya nyawang, hanya lihat kok. Ya itu dimulai itu setelah membaca Hanacaraka berkali-kali nanti kan paham bahwa ternyata itu semua adalah falsafah kehidupan. Pada puncaknya segala mantra, segala rapal, segala doa tidak akan pernah berlaku pada kehidupanmu. Pada puncaknya, ada urung puncak yojo rek. Karena bagi orang-orang tertentu, saya sendiri aja jujur, doa itu adalah sebuah pengobat aja bagi saya. Ketika semua jalan yang kamu temui itu tidak menemukan hasil, maka kamu akan mengatakan doa sebagai pengobat rindu. Kita itu ada yang tanyain dari Mas Tori Jogja. Itu kalau kita kan sedang menjalani puasa mutih nih. Baru pertama puasa mutih. Terus kita tuh mengalami dalam artian kayak kaki itu gemeter, tangan gemeter, terus kuping itu tiba-tiba bengung, kepala kayak mau copot. Itu bagaimana Romo? Apakah itu tidak apa-apa? Apa tetap dilanjutkan berdoa dan ngerapal Hanacaraka? Lanjutkan saja, itu pros. Makanya saya bilang Hanacaraka itu bersemayam di dalam tubuhmu masing-masing kalau mau jujur. Ketika itu kamu baca dan kamu puasai, dia akan menimbulkan daya. Lah, daya atau getaran itu tadi akan membuang sesuatu yang kotor pada dirimu. Kamu sering dengerin berita yang jelek dikuras, kamu sering berpikir yang ndak-ndak, wah dia temurak-rakan pikiranmu. Tangan ngangen-angen, kalau kamu sering berpikir yang tidak-tidak itu tanganmu ya gemeter karepe dhewe. Kalau kamu sering melangkah yang salah, kakimu akan gemeter dengan sendirinya. Apa diperbarui, diperbaiki. Apa? Refresh. Waduh, bahasanya tingkat internasional kawan-kawan. Refresh. Ngono. Apa mbok refresh iku? Apa kancane referendum barang iku? Nggih leres ora. Karena reformasi. Pokoknya aja direinkarnasi malu bola balik tekan-tekan. Bandul.